Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Hari ini kita akan melanjutkan Covenant Journey yang kedua. Di Covenant Journey yang pertama, perjalanan perjanjian yang pertama itu, Tuhan terus Elohim Yahweh itu berbicara kepada Abraham tentang janji-janjinya, tentang banyak hal untuk dia tepati. Dan Abraham melihat kesungguhan Tuhan di dalam menepati janjinya. Tetapi di dalam kemanusiaannya, Abraham tetap masih ada keraguan di dalam dirinya. Ketika janji itu disampaikan oleh Allah dalam hidupnya. Berlanjut dari cerita itu, saudaraku, di momen itu, di perjalanan perjanjian pertama, hari itu Tuhan menunjukkan bahwa Abraham, kau keluar dari tempatmu, tinggalkan keluargamu, ikuti perintahku dan kutunjukkan tanah perjanjian. Tahukah saudaraku, di Covenant 2 ini, dimulai dari pasal 16, Kejadian 16, itu tema di Alkitab itu Hagar dan Ismail. Itu cerita yang seringkali ditampik oleh orang Kristen. Dan Hagar dan Ismail ini adalah, nanti Anda akan tahu benang merahnya dengan kehidupan kita hari ini. Di Kejadian 16 itu adalah momen di mana tahun-tahun Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. Tahun-tahun di mana hidup Abraham itu kosong. Karena Abraham melakukan kesalahan. Itu yang membuat Tuhan tidak berbicara kepada dia. Kesalahannya apa? Melahirkan Ismail. Setelah lama Tuhan tidak berbicara kepada Abraham, saudaraku, karena kesalahan dan kesembronoan Abraham. Pasal 17 menuliskan Tuhan mulai berbicara kembali kepada Abraham. Diawali dengan ketika Abraham, waktu itu namanya masih Abram ya, berumur 99 tahun. Saat itu di usia 99 tahun, Abram belum memiliki anak statusnya. Namun yang lebih penting bagi Tuhan adalah kekuatan Abraham dan Sarah hari itu semakin menurun dan lumpuh karena dia tidak kunjung melihat janji Tuhan
di dalam hidup mereka. Semakin jauh. Di dalam Kejadian 17 ayat 1-2, firman Tuhan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Kalimat Tuhan ini tolong garis bawahi, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Kita mau soroti kalimat, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu kata Tuhan kepada Abraham. Di dalam Kejadian 17 ini Tuhan mau menampakkan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai. Saya mencari beberapa buku, ada salah satu buku dengan judul Nama-Nama Tuhan. Saya cari apa arti kata El Shaddai, saudaraku. Nama El Shaddai itu diturunkan dari kata ladang. Ladang yang menghasilkan, ladang yang produktif, ladang yang menghasilkan kelimpahan, itu El Shaddai. Nama El Shaddai juga bisa diterjemahkan sebagai buah dada. Atau dia yang berbuah dada banyak, dalam arti apa? Produktivitas, pemeliharaan, itu El Shaddai. Selama ini kita bisa menyanyikan lagu El Shaddai tapi kita tidak paham artinya. Dalam pengertian El Shaddai ini Tuhan mau menampilkan, kalau kau bersama denganku, trust me, aku akan mencukupkan semuanya. Karena Abram dan Sarai hari itu menatap kosong janji Tuhan dengan kekuatannya sendiri dan mereka tidak kunjung menemukan janji Tuhan dan mereka menurun merosot dan semakin apatis dengan janji Tuhan. Maka di dalam Kejadian 17 Tuhan mau berkata, aku yang akan mencukupkan semuanya. Ketika Anda membaca nama El Shaddai, berarti Tuhan mau berkata begini, aku lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhanmu dalam setiap situasimu. Amin, saudaraku. Kok aminnya lemes ya kalau dapat ya. Ada juga yang menerjemahkan begini, El Shaddai itu dengan kalimat Maha Penyedia. Setelah menyatakan El Shaddai kepada Abram hari itu, Tuhan menegaskan sebuah peringatan kepada Abram, katanya tadi yang saya katakan garis bawahi, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela Abraham. Mengapa saudaraku Tuhan menegaskan begitu kepada Abraham? Kenapa? Karena kesalahan dari Abraham melahirkan Ismail. Anak yang dilahirkan dari kekuatannya sendiri, dari idenya sendiri, dari kekuatan ketangguhannya sendiri bersama dengan istrinya. Abraham ngomong lagi sama Tuhan di dalam Kejadian 17 ayat 18-19. Ini loh ngototnya Abraham, coba dengerin ya. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Masih ngomong gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab, tidak. Melainkan istrimulah, Sarah lah, yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saya boleh kasih gambaran begini. Ismail itu gambaran dari, di sini aja. Ismail itu gambaran dari bangsa Israel sampai hari ini. Saya kasih kerangkanya dulu. Dan Ishak itu adalah gambaran umat perjanjian. Katakan amin. Ini dipegang dulu supaya kalian bisa mengerti nanti yang saya jelaskan.
Dari kalimat-kalimatnya Anda akan mulai mengerti nanti. Mengapa Tuhan tidak menetapkan Ismail? Karena kelahiran Ismail itu bukan dari skenario Tuhan kepada Abraham. Tetapi kalau kita lihat saudaraku, coba ya. Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Firman Tuhan berkata begini, temanya Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Nih dengerin ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Ini untuk ini, Anda harus bisa tahu nih Galatia 4 nih. Ini gambaran ini di Galatia 4. Ini dengerin, saya bacakan. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Yang 22, bukankah ada tertulis, bisa nggak? Galatia 4 ayat 22, tampilin bisa nggak? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham punya 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Lanjut, yang 23. Next. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena apa? Janji. Oke, next, 24. Ini adalah suatu apa? Kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Perhambaan di sini diperhamba, maksudnya dikurung di dalam hukum Taurat. 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Next, 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Ini, next, 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. 28. Dengerin ya, ini sampai 31. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti siapa? Adalah anak-anak janji. 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ini ceritanya dulu, ingat nggak? Ismail kan Hagar waktu mengandung sombong. Sombong, dia bertingkah seakan-akan tuannya si Sarah itu kan nggak bisa punya anak. Dia mengandung, wah dia arogan. Diusir sama Sarah. Keluar kamu. Ketika dia keluar, dia di dalam keputusasaannya dia menemukan bertemu dengan Tuhan. Dan dia memberi nama Tuhan itu El Roy. Hari itu Tuhan berkata, kembali kau kepada Tuhanmu. Dia ngikuti, dia kembali ke tuannya. Akhirnya Ismail lahir. Di dalam acara, saya lupa acara apa, saya agak kurang ingat. Acara apa itu saudara, di Kejadian 21 deh kalau nggak salah. Itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Kayak kalau umur sudah 13 tahun sama anak baru lahir kecil. Mungkin ya kalau ada se-Jaden gitu ya, ketemu si Ken gitu ya. Kennya Budita itu gitu. Mungkin nangis bayinya. Ngamuk si Sarah ya.
ini anak hambaku ini kurang ajar sama anakku. Nggak boleh dapat bagian, suruh keluar, diusir. Ini ceritanya sama. Diperanakan menurut daging, menganiaya. Padahal sebetulnya belum tentu menganiaya, saudaraku. Kalau dari literasi bahasa aslinya belum tentu. Tetapi kalau dalam King James Version dia pakai kalimat mocking. Mocking itu apa? Mengolok ya. Mengolok-ngolok. Jadi Ismail mengolok-ngolok Ishak. Tapi dalam bahasa aslinya tidak. Saya kira Ishak sayang. Ismail sayang Ishak, Ishak sayang Ismail. Betul gak saudaraku? Wong itu satu ini kok. Tapi ya begitu. Lanjut 30. Nah ini sekilas saja Hagar Ismail supaya kalian tahu. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Terakhir 31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan. Oke, sampai di sini Anda dapat nggak poinnya? Apa bingung? Puji Tuhan, kalau dapat berikan tepuk tangan dulu. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini harusan nanti, tapi ya nggak apa-apa, saya tampilin supaya kalian nggak bingung. Jadi Anda sudah tahu ada kerangka berpikirnya. Kenapa sih Tuhan maunya harus Ishak? Karena Ishak anak perjanjian. Karena Tuhan berkata di dalam ayat 19b, aku akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak. Menjadi perjanjian yang kekal. Tanah perjanjian ini kita sebut dengan apa? Langit baru? Deal saudaraku? Deal. Tuhan beri nama baru akhirnya kepada Abraham. Kemudian Tuhan memberikan nama baru kepada Abraham. Namanya diganti dari Abram jadi Abraham. Bedanya cuman nanti saya tuliskan lagi. Abram menjadi Abraham. Ini bedanya apa saudaraku? Bedanya, betul gak? Bedanya cuman aha itu kan? Betul gak? Itu artinya apa? Connected itu N-nya 2 apa 1 ya? 2 ya. Connected with covenant. Ini artinya. Hanya perbedaan begitu tapi beda artinya. Firman Tuhan berkata, aku akan mengganti namamu, engkau bukan lagi Abram. Abram itu artinya bapak yang dijunjung tinggi. Ku ganti namamu menjadi Abraham, jadi bapak bangsa-bangsa. Karena demikianlah akan terjadi atasmu kelak. Akulah yang telah menetapkannya. Aku akan memberi kepadamu berjuta-juta keturunan yang akan menjadi banyak bangsa. Di antara mereka akan muncul raja-raja. Perjanjian antara aku dan engkau ini akan berlangsung terus. Juga antara aku dengan keturunanmu sampai selama-lamanya. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah anak cucumu. Aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan ini kepadamu dan kepada mereka untuk menjadi milikmu selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Kemudian dilanjutkan, Tuhan berkata lagi kepada Abraham, mengenai Sarai istrimu itu, namanya bukan lagi Sarai, tetapi menjadi Sarah. Berubah menjadi Sarah. Sarah artinya adalah putri raja. Bapak Ibu ikuti dulu ya. Ini bingung gak ini sampai sini? Enggak kan? Amin ya, sip. Oke. Jadi tadi tanah perjanjian sudah. Oke, ini sudah diganti nama, semua sudah. Tuhan melanjut. Sekarang aku udah memberikan kau, pasti ku berikan tanah perjanjian.
Sekarang lanjut Abraham, aku minta tanda perjanjian. Tanah perjanjian lanjut ke tanda perjanjian. Allah berfirman lagi kepada Abraham, sebaiknya dari pihakmu engkau dan keturunanmu harus mentaati syarat-syarat perjanjian ini. Tampilin Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Tampilin ayatnya. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dengerin saudaraku, baca ini baik-baik. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu apa? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi apa? Tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Hamba maksudnya, zaman dulu kan beli hamba, harus disunat. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Itu perjanjiannya. Tanda perjanjiannya. Mengapa organ laki-laki, saudaraku? Karena itu mewakili mata air kehidupan. Ada hubungannya dengan prokreasi. Prokreasi itu adalah seks. Seks itu adalah sesuatu yang halal yang memang Tuhan berikan sebagai sumber di mana menggenapi firman Tuhan bahwa beranak cuculah dan penuhilah bumi. Maka selain itu saudaraku, perjanjian dengan Yahweh itu harus pribadi dan sakral. Dan penyunatan itu adalah tanda perjanjian yang paling intim. Seorang manusia kepada Tuhannya secara pribadi dan sakral. Kalau hari ini, saya lanjutkan dulu. Kalau hari ini bangsa Israel mengenakan sunat jasmani, hari ini kau menjadi umat perjanjian. Tanda perjanjian kita apa? Sunat batin. Katakan bersama, 1, 2, 3. Aduh, repot ya, ikut Tuhan itu repot ya. Banyak. Ini masih 2 step lagi, saudaraku. Sampai di sini Anda mengikuti nggak? Amin, berikan tepuk tangan dulu dong. Tanah perjanjian sudah jelas. Tanda perjanjian sudah jelas. Tapi Bapak Ibu harus tahu loh, di Galatia 4 tadi, coba tayangin lagi ya. Abraham di ayat 22 tertulis bahwa Abraham punya 2 anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hamba, yang satu perempuan merdeka. Kenapa kok? Kan Abraham punya istri lagi, satu lagi. Ketura. Kok nggak diomong di sini? Punya anak 6 loh. Ya kalau nggak salah 6. Kok nggak ditulis di sini? Kenapa kok cuman ini ditulis Ismail dan Ishak? Karena begini saudaraku, Sarah itu adalah wanita yang memang masuk di dalam proyek Tuhan. Amin. Kenapa Ismail bisa kena diakui anak Abraham itu 2 itu? Karena
Hagar adalah budak dari wanita yang memang masuk di dalam proyek Tuhan. Maka dia kena di situ. Maka diakui oleh Alkitab. Oke, itu sekilas. Lanjut, saya mau masuk, ini gak cukup tempatnya. Nanti saya ganti di depan. Setelah tanah perjanjian jelas, tanda perjanjian jelas, sekarang anak perjanjian. Maka Abraham pun sujud menyembah Allah, tetapi di dalam hatinya dia ketawa. Gak mungkin umur 100 punya anak lagi. Abraham ngomong begitu dalam hatinya, itu real loh. Dan Sarah usianya udah 90 tahun, mana mungkin aku melahirkan anak. Lalu Abraham berkata kepada Allah, ya Allahku, semoga Ismail diberkati olehmu. Maksa Ismail lagi. Abraham masih pakai kekuatannya, dia memaksa Ismail lagi. Itu yang saya cuma mau garis bawahi, saudara. Kita itu manusia seringkali sama dengan Abraham. Sedangkan mengenai Ismail, Tuhan berkata, aku meluluskan permintaanmu. Aku juga akan memberkati dia, memperbanyak dia, dan menjadikan dia suatu bangsa yang besar. Di antara keturunannya akan muncul 12 raja. Itu siapa? Israel, saudaraku. Halo, 12 raja. Ismail akan lahir 12 raja, itu siapa? Israel, 12 suku. Itu gambarannya begitu. Sesudah pembicaraan itu Allah meninggalkan Abraham. Pasal 18, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki lagi kepada Abraham. Tuhan melakukan pengulangan dan menjanjikan seorang anak-anak laki-laki kepada Abraham. Dia tetap tertawa. Pertanyaannya begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tetapi Abraham dan Sarah tidak melihat bahwa El Shaddai itu mampu mencukupkan tepat pada waktunya. Tuhan tanya, kenapa kau tertawa, Sarah? Aku tidak tertawa. Dia berkata, aku tidak tertawa. Kenapa? Karena dia takut kepada Tuhan. Padahal dia tertawa, dia mentertawai kalimat Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, saudaraku, Tuhan memberi pengertian bahwa anak yang dilahirkan itu bukanlah anak dari kekuatan daging seperti Ismail. Tapi Abraham dan Sarah tidak paham akan hal itu. Tetapi yang akan kau lahirkan itu anak perjanjian. Bukan dari kekuatanmu. Maka untuk menyadarkan Abraham dan Sarah itu, maka Tuhan menekankan ayat itu dimulai dengan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Artinya apa? Tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk melahirkan seorang anak. Dengan kekuatan manusia, betul? Betul? Tetapi ketidakmungkinan itu menjadi mungkin ketika Tuhan bergerak dan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai untuk Abraham dan Sarah. Sehingga Sarah melahirkan seorang anak. Anak perjanjian dilahirkan karena Abraham dan Sarah harus bergantung kepada covenant dengan Tuhan itu. Gambaran Ishak ini adalah gambaran bahwa anak perjanjian itu adalah Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Ini ngikuti gak nih? Bingung gak nih? Amin. Bingung gak? Gak apa-apa kalau bingung saya ulang. Amin. Kelahiran pribadi Yesus itu pun bukan dari kekuatan manusia, betul? Semua dari Tuhan. Coba kalau kita belajar begini, saudaraku. Anda masih berani berkata, Alkitab salah? Anda kalau ikut begini, belajar begini, lihat. Dari Kejadian sampai akhir dari kitab Wahyu, semuanya kalau kita belajar sungguh mau duduk, minta Tuhan kasih ilham, dibukakan satu persatu.
Semua tokoh PL itu ada gambaran untuk kau dan saya. Cuman kitanya yang gak mau. Yang diambil berkatnya aja. Yang diambil apa? Ishak tambah kaya, semakin kaya, luar biasa kaya. Yang dicari itunya, pokoknya pengen kaya. Pokoknya gampang nih. Potong ayat, cekrek, khotbahin. Pokoknya kaya. Gerejone kebak. Saya enggak, saudaraku. Saya mau ajarkan kalian bagaimana memaknai hidupmu. Berarti kalau kau hidup hari ini, kejadianmu sudah ada tenunannya dengan Tuhan. Maka kau gak boleh sembarangan kalau kau bisa mengerti ini. Bahkan seorang Ismail, seorang Ishak pun lahir. Bisa dengan banyak hal yang Tuhan jalankan. Wih, berarti engkau dan saya seorang Stephen Lim, seorang siapapun Anda hari ini. Hei, punya loh rencana Allah besar dalam hidupmu. Yang terakhir, tak cukup saudaraku. Saya ulang di sini. Papan tulisnya kurang besar. Oh, sorry. Tanah perjanjian. Tanda perjanjian. Anak perjanjian. Korban. Tadi ini LB3, sunat batin, Tuhan Yesus Kristus. Next, kita korban perjanjian. Tuhan mulai dalam perjalanan dengan Abraham dengan memberikan sebuah perintah untuk tinggalkan tempatmu. Dan Tuhan menyebut itu sebagai tanah perjanjian. Setelah itu Tuhan memulai dengan perjanjian. Dengan menetapkan tanda perjanjian. Kemudian Tuhan memberikan anak perjanjian. Sekarang kita akan membahas korban perjanjian. Di dalam salah satu buku Dick Bernal, saya cari, saudaraku. Di situ dijelaskan, diceritakan bagaimana Abraham bangun pagi-pagi keesokan harinya. Memotong kayu, semuanya mempersiapkan ke Gunung Moria. Dia tidak mengetahui apa-apa tentang permintaan Tuhan. Ishak dengan rela membantu ayahnya menyiapkan. Dan mereka berangkat, ceritanya begitu. Waktu itu momen Moria saya sudah pernah ajarkan. Mengenai korban perjanjian, itu dimulai dari kelahiran Ishak. Yang lahir bukan dari kemampuan daging, tapi dari sebuah janji Tuhan. Maka di dalam korban ini yang dicari, setiap korban akan menghasilkan yang namanya tertumpah, yang namanya darah. Amin Bapak Ibu. Maka darah Ishak itu menjadi simulasi darah perjanjian. Darah perjanjian yang sesungguhnya itu adalah ketika salib itu, Yesus itu tertumpah. Maka dari semua pengalaman waktu saya mulai tema ini, saudaraku, dari momen Moria sampai di titik ini. Kalau Bapak Ibu lihat secara sekarang, kemarin kan masih satu peta. Sekarang keseluruhan sudah ada peta besarnya. Sampai penurutan seorang Abraham, sampai penurutan seorang Ishak, sampai di titik akhir sebelum dihunuskan itu dan Tuhan menyediakan domba yang tertambat, kambing atau domba yang tertambat itu. Kita bisa lihat bahwa itu adalah satu gambaran besar. Yang pertama, kasih Allah tidak berkekurangan dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Yang kedua, Tuhan cari hatimu. Tuhan cari seberapa kau powerful dengan Dia. Seberapa engkau bisa mendekap erat Tuhan. Meskipun di dalam keniscayaan, kemustahilan hidup, kau tetap berkata, I believe in you, Lord.
Itu secara dunia zaman itu, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab semua Nuh dan sebagainya, mereka akan diolok-olok oleh dunia di zamannya. Karena dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan seakan-akan impossible. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penyedia. Dia menunjukkan. Tapi kuncinya satu, Tuhan mau apa? Hiduplah tidak bercela di hadapanku. Amin. Maka benar dengan pilar gereja ini, kuduskan hidupmu. Karena Tuhan sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kau mau ikut di dalam covenantku, perjanjian itu nyata, real dalam hidupmu, hiduplah benar. Akan kutunjukkan siapa aku. Aku akan memenuhi segalanya yang kau butuhkan. Pengalaman Moria itu dipakai Tuhan untuk menyatakan. Yang keempat, pengalaman Moria itu untuk menyatakan, Tuhan menyatakan begini. Nak, kau lihat, gambaran Abraham itu adalah gambaran penyembelihan hati. Seperti aku menyembelih hatiku. Karena aku memberikan putra tunggalku. Karena aku mengasihimu. Hari ini kalau kau tahu cerita ini dan kau jelas. Sampai begitu rapinya Tuhan menata supaya engkau dan saya selamat hari ini. Masih main-mainkah kau dengan hidupmu? Kau masih sembarangan hidup. Ketika saya mengerti ini semua, saya menangis. Jadi-jadinya begitu ngerinya Tuhan mempersiapkan itu semua. Sampai kita bisa dikatakan, selamat dan kau layak masuk ke tanah perjanjian. Saya sedih dengan kekristenan hari ini, saudaraku, jujur. Kau jangan cari pengkhotbah, sekali lagi saya ingatkan. Kau cari gembala yang bisa membawamu berjuang bareng masuk langit baru, bumi baru. Hari ini Kristen cari pengkhotbah. Semua orang bisa jadi pengkhotbah handal. Tapi tidak semua orang bisa menyunat batinnya. Menghidupkan Yesus dalam hari-hari hidupnya. Dan hari ini kekristenan tidak ada di lini ini. Tidak ada di lini itu. Itu yang membuat saya gelisah hari ini. Sekarang mereka banyak cari pengkhotbah, cari profet, cari ini, cari rabi, cari nabi. Kau tidak perlu cari apapun lagi. Semua sudah dikatakan di firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan kau sibuk dengan ini dan itu hari-hari ini. Baik di TikTok, di sosial media. Berkata, Tuhan mau datang. Yes, Tuhan mau datang. So what? Kau bersiap every day. Bahkan ada yang berkata, tidak di generasi selanjutnya, generasi ini. Hai, firman Tuhan berkata, anak pun tidak tahu kapan hari kiamat jadi. Ada banyak pengajaran hari ini. Tapi cuma saya mau katakan, seperti yang Tuhan katakan, hiduplah tidak bercela di hadapanku. Maka anytime Tuhan kau datang, I'm ready. Itu lebih baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi hari ini kau tidak perlu banyak mencari nubuat ini, nubuat ini. Itu kasus sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus-ratus tahun. Banyak orang yang akhirnya menghina Allah. Dengan apa yang dia pikir, aku melihat sesuatu. Hari ini tidak perlu cari apapun itu. Kau pandang langit baru, bumi baru. Kau sunat batinmu. Hiduplah seperti Yesus. Salibkan hari-hari hidupmu. Tiap hari. Salibkan semuanya. Maka kau akan ready masuk ke tanah perjanjian itu. Amin saudaraku. Siapa yang berjuang dengan saya? Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Haleluya, saya bagi berdiri. Ibadah Rehobot Semarang. Setiap hari Minggu jam 10 pagi di MG Setos lantai 1 disertai ibadah anak dan teens. Midweek service setiap hari Rabu jam setengah 7 malam di MG Setos lantai 1. Dan Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua di Sekretariat Gereja jam setengah 6 sore. Ajak saudara, teman,
kerabat Anda untuk bergabung bersama di Rehoboth Semarang.